Halo, apa kabar? Aduh, sehat nih ayam saya ini ya. Sehat dikasih makan uang. Nabung, siapa coba yang hari gini masih nabung pakai celengan ayam jago nih? Oh, udah banyak, karena saya rajin nabung. Kalau Anda pemirsa 50 Minutes, rajin nabung nggak? Kalau mungkin nabung uangnya sudah di bank atau mungkin investasi kripto, ya nggak? Sekarang kan sudah investasi kripto tuh. Ya udah nabung aja yang lain deh. Nabung air gimana? Karena itu penting loh, jauh lebih penting ketimbang nabung di celengan seperti ini. Karena itu demi masa depan generasi umat manusia. Ada yang pernah ngitung nggak berapa sih kebutuhan air per liternya untuk setiap orang nih, untuk tiap individu? Nah, kita harus bedakan dulu nih, kebutuhan itu ada yang untuk konsumsi, kemudian untuk kebutuhan lain-lain seperti mungkin mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil. Nah, itu ada hitung-hitungannya sendiri. Kalau minum, jelas ya yang kita kenal umumnya adalah, sebentar minum dulu, aus. Umumnya adalah 2 liter per hari untuk yang kita konsumsi dan masuk ke dalam tubuh, baik dalam bentuk air minum atau makanan yang memang mengandung air. Tetapi kalau untuk konsumsi yang lain rumah tangga, seperti yang tadi saya sebutkan, itu ada hitungannya masing-masing. Nah, sebenarnya di dunia itu sudah ada standarnya, hitung-hitungan berapa sih hak kita sebagai umat manusia mengkonsumsi air supaya bisa menjaga bumi, yaitu adalah 60 liter per hari per orang atau per kapita. Itu standar yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Nah, sementara untuk di Indonesia, hitung-hitungannya berbeda, tergantung tipe wilayah atau luas wilayah. Misalnya kota di pedesaan, di kota kecil, atau kota metropolitan, itu standar hak kita untuk mengkonsumsi airnya berbeda-beda. Tujuannya sama sebenarnya, agar bisa menjaga bumi ini, agar kita tidak mengalami krisis air, terutama air bersih. Makanya tadi saya mengajak Anda pemirsa untuk nabung air. Nabung air aja kali ya sini. Bagi Jakarta, air adalah masalah lama yang tak pernah ada habisnya. Bila diibaratkan neraca, kondisinya tak lagi seimbang alias timpang. Ketika musim hujan tiba, banjir melanda, sebaliknya, air hilang saat kemarau datang. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, jumlah penggunaan air tanah di DKI Jakarta mencapai 1,4 juta meter kubik pada tahun 2018 dan angkanya terus meningkat. Pada tahun 2019, puncak konsumsi air tanah mencapai 1,8 juta meter kubik. Dari kasus ini, wacana penghentian penggunaan air tanah Jakarta semakin digalakan. Membuat lubang biopori ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Konsepnya adalah seperti menabung, tetapi yang ditabung adalah air. Ini adalah alat-alat yang dibutuhkan. Pertama, buatlah lubang dengan diameter sesuai dengan pipa biopori yang Anda miliki. Kedua, masukkan pipa biopori ke dalam tanah dan pastikan lubang terbuka sehingga air hujan bisa masuk ke dalam tanah. Lubang tersebut kemudian bisa diisi dengan sampah organik yang memiliki fungsi sebagai makanan makhluk hidup yang ada di tanah seperti cacing dan akar tumbuhan. Lantas di mana kita harus membuat lubang biopori? Di mana saja, tapi sebaiknya dilakukan pada area terbuka yang akan terkena air hujan seperti halaman rumah Anda. Tujuannya agar air tidak menggenang di sekitar rumah kita. Bayangkan kalau semua orang melakukannya, lingkungan bebas genangan. Ya, ada banyak cara seperti tadi membuat lubang biopori. Kalau lahan Anda sedikit, modal juga sedikit. Tetapi kalau ada space yang besar, ada modal yang cukup buat sumber resapan, dan itu tentu selain pemanfaatannya banyak untuk diri kita sendiri, kita juga bisa membantu orang lain loh.
tidak kebanjiran karena air hujannya tidak mengalir ke saluran-saluran air yang sangat mungkin untuk menyebabkan banjir karena alirannya yang tersumbat. Nah, saya sudah ada di satu rumah yang ini pelit sekali, rumah ini pelit berbagi air hujan. Artinya ya memang dijaga air hujannya supaya memang dimanfaatkan sendiri, dikembalikan lagi airnya ke dalam tanah dengan sumur-sumur resapan yang sudah dibuat sedemikian rupa, bahkan ada sistem monitoring. Dan tujuannya tadi, yang nomor 2 adalah tidak membuang air hujan dan menyebabkan banjir ke permukiman lain. Yuk. Assalamualaikum, Pak Faji. Apa kabar, Pak? Wahyu, apa kabar? Ya, sehat. Aduh, terima kasih sudah boleh main ke rumah. Iya. Saya mau lihat rumah Pak Faji yang katanya hujan nggak boleh keluar nih, Pak, dari rumah Pak Faji. Iya. Kemana hujannya, Pak? Air hujan itu semua kita masukkan ke dalam sumur resapan. Ada di mana, Pak, posisinya kira-kira? Bisa lihat ya kan, ini posisi di sini. Di sini saya buat ada parit resapan. Oke. Di sana juga parit resapan. Setelah itu saya buat 1 kali 1 dalamnya 2 meter. Oke, lari ke sini semua. Iya. Buat apa, Pak? Untuk supaya cadangan air saya. Jadi dengan kita ini air tanah bebas, jadi ya kita dengan masukkan air sini, jadi air tanah bebas kita cukup. Jadi ini nanti bisa dicek ya sih, Pak? Bisa lihat saya? Bisa. Saya sengaja pakai alat monitor nih, alat monitor. Jadi kalau lagi hujan lebat, dia ini naik gini ke atas terus. Ini saya pakai pelampung. Ada pelampung. Ya, sampai pelampung. Ini selalu kalau hujan lebat sekali, dia selalu begini terus. Tapi nanti kira-kira dalam setengah jam, 1 jam dia akan turun lagi. Cukup setengah jam, 1 jam sudah langsung turun? Sudah langsung turun. Dengan saya memasukkan air, tidak membuang air ke saluran, fungsinya saya tidak membanjiri orang lain. Nah, itu dulu deh ya, mindsetnya ya, Pak ya. Ya, kalau seluruh rumah yang ada di das ini, kita das Krukut ya. Kalau seluruh rumah das Krukut itu meliputi Jakarta Selatan sama Depok, dia memakai konsep ini, ya Kali Krukut tidak akan banjir. Harus berapa rumah seibu kota dulu deh, Jakarta dulu, yang harus menerapkan gaya, kalau saya sih senangnya ini menyebut gaya hidup ya, Pak. Ini kan impact-nya untuk kehidupan kita sehari-hari kan. Berapa rumah, berapa persen rumah seibu kota harus menerapkan prinsip yang sama agar Jakarta tidak kehabisan air tanah di masa depan seperti isu yang sedang hangat sekarang? Saya bisa bilang kelas menengah atas. Ya, kelas menengah atas tinggal berapa persen kelas menengah atas yang ada di Jakarta. Ya, harus semua atau bisa tidak 30-50% dari seluruh rumah kelas menengah atas? Ya, kenapa yang sisa disisakan? Kenapa harus nawar? Kenapa harus nawar? Ya kan? Artinya gini, seluruh gedung-gedung yang mampu untuk membuat sumur resapan, harus diwajibkan. Nanti ini kita lihat ini di rumah saya ya. Artinya nanti kita coba keluar di mana bahwa kita sedapat mungkin semua air hujan itu kita masukkan ke dalam tanah. Baik. Jadi tidak individual saja, tetapi kolektif ya? Kolektif. Ini di kompleks perumahan Pak Faji ada juga sistem seperti itu. Boleh lihat, Pak? Kita lihat. Tuh. Di mana saja, Pak? Ini ada satu sumur resapan, 1 kali 1 dalamnya 2 juga, dan kita bantu juga model sumur resapan yang di jalan. Harusnya semua pengembang, konsep dasarnya, air hujan jangan dibuang ke saluran kota. Jadi bagaimana dia coba desain, jadi tergantung berapa luas lahan yang ditutup. Ya, setiap lahan yang tutup 100 meter persegi cukup 1. Kalau ada 200 meter persegi ya cukup 2. Gitu. Jadi mungkin pemirsa 15 Minutes kalau mau beli rumah harus dicek juga ya. Memang sudah ada saluran air, tapi larinya kemana? Ya, betul. Jadi koefisien dasar bangunan itu kan lahan yang ditutup. Malah kadang-kadang dia lebih tuh, lahan yang ditutup terus diparkir juga di floor. Lahannya 1000 meter misalnya 1000 meter. Itunya kalau 1000 meter 40% kan 400 harusnya meter. Harusnya kan 400 meter yang terbangun, sisanya lahan terbuka hijau. Betul. Kalau 400 meter minimal dia harus bikin 4. Nggak sulit sebetulnya kalau mau. Cuman hanya masalah mau atau tidak. Mau atau tidak. Karena mudah sebenarnya. Sangat mudah, sangat mudah. Baik, Pak Faji, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu, Pak. Ternyata beberapa negara sudah mencoba untuk berhemat air. Singapura misalnya untuk menyokong kebutuhan pasokan air untuk warganya.
Jaringan terowongan bawah tanah berikut pabrik pengolahan limbah pun dibangun. Badan Urusan Air Singapura mengklaim air hasil olahan limbah yang mereka hasilkan dapat memenuhi 40% kebutuhan air di sana. Pemerintah Australia melarang warganya untuk mengeringkan kolam renang di musim dingin agar konsumsi air untuk kolam renang di musim panas berikutnya dapat dikurangi. Sementara itu, pemerintah California membuat kebijakan yang cukup unik. Pembangunan perumahan hanya boleh dilakukan di sekitar sungai kecil yang hanya terisi air saat musim hujan saja. Dan layanan air dari pemerintah hanya akan diberikan bila ada perumahan lama yang akan dihancurkan dan tidak lagi menggunakan suplai air pemerintah setempat. Oke, masih ada satu rumah lagi yang ingin saya tunjukkan ke Anda pemirsa. Sebenarnya mirip-mirip dengan rumah Pak Faci tadi. Sama-sama membawa air hujan ke dalam tanah, tidak lari kemana-mana dan tidak menyebabkan bencana banjir. Tapi bedanya rumah yang satu ini sudah menyiapkan infrastruktur agar air hujan itu digunakan dulu untuk keperluan rumah tangga, baru dibuang ke dalam tanah. Kita lihat. Hai semuanya, saya ingin menjelaskan inovasi yang saya praktekkan ketika kita menerima hujan gitu ya. Sebetulnya ada 4 di rumah saya. Yang paling sederhana itu biopori. Nah, biopori itu bisa dilihat tuh deretan di situ. Itu biopori aktif karena saya selalu memanen sampah organik di situ. Jadi bioporinya aktif. Kemudian kedua, saya punya pipa injeksi. Mari kita lihat. Nah, pipa injeksi ini sebetulnya cukup 3 meter. Cuman kalau kita beli di material, kita dapat 4 meter. Ya udah, masukin aja ke semua ke situ. Nah, dia itu akan membantu air hujan masuk ya, mendekati akuifer rumah kita. Itu nomor 2 ya. Tangki air ini menampung hujan. Lalu dari sini saya pompa ke atas gitu ya, ke atas. Nah, dia bisa mendinginkan suhu rumah saya karena saya buat hujan buatan. Nah, di situ kurang lebih dalam 1 jam saya punya suhu bisa turun ya 3 derajat. Selain itu, saya bisa istilahnya memanggil angin. Nah, manggil angin karena ada perubahan, sudah mulai ada perubahan suhu, makanya angin datang. Dan yang inovasi terakhir ada di teras belakang saya, gitu. Yuk kita lihat. Oke. Inovasi terakhir ini saya punya vertical garden. Jadi di sini air yang saya tampung dari air hujan itu saya pakai untuk mengairi vertical garden saya. Nih, saya contohnya ya. Saya buka ya. Oke. Tuh. Jadi itu adalah keempat inovasi yang kita bisa terapkan dengan air hujan. Jadi memang manfaatnya sangat oke sih buat rumah saya kecil. Oke, thank you. Beberapa hal yang saya buat yang paling mudah, yang paling gampang itu biopori. Karena itu kan hanya beli bor, seperti ini beli bor, terus kita bikin cincinnya, lalu pertama-tama sih biopori ya cuma digali lagi gitu ya. Tapi akhirnya saya sampai ke suatu kesimpulan biopori ini harus permanen. Air tanah itu kalau kami berpikir ketika kita ambil kita wajib mengembalikan. Salah satunya dengan mengembalikan dampaknya kita akan terus-menerus sustain keberlanjutan punya sumber air bersih gitu ya. Nah, kalau mau hitungan sangat bisa detail bahwa saya dengan menabung misalnya 3 bulan air hujan, saya bisa reservoir air untuk kehidupan saya lebih dari setahun. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, hasil tabungan saya ini selama kurang lebih dari awal pandemi. Ya kan? Ini rasanya kalau kita investasi, kita nabung uang sama. Kalau teman-teman bisa menabung air, rasanya tidak
bisa tergantikan karena juga itu tidak instan, hasil jerih payah bukan yang kita sendiri, generasi kita yang menikmati, tetapi juga generasi masa depan kita, anak cucu kita, supaya tidak kekurangan air bersih di masa depan. Jadi yuk sama-sama menabung air. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Metro TV